Apa itu batik? Dan mengapa ia menjadi salah satu warisan budaya paling indah dari Indonesia? Batik adalah pertemuan antara budaya, pengalaman, dan ilmu pengetahuan. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batiknya sendiri yang mencerminkan identitas lokalnya. Di Jember tersendiri, para pengrajin batik Karimata menciptakan motif yang terinspirasi dari tembakau dan alat musik patrol. Kesini itu Bu, Jember itu apa sih yang bisa dibawa keluar oleh-olehnya? Dalam proses membatik, pengrajin memulai dengan menyiapkan kain, membuat pola dasar, memanaskan malam hingga mencair, lalu mengambil canting untuk mulai menarik garis-garis motif di atas permukaan kain. Saat canting menyentuh kain dan malam mulai mengalir keluar, pengrajin langsung mengetahui apakah kondisi malam sudah sesuai atau belum. Pada akhirnya, rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mencanting sangat bergantung pada konsep-konsep fisika di dalamnya. Nah, sebelum malam digunakan, pengrajin memanaskannya di atas api. Mereka tidak menggunakan termometer, tetapi mengandalkan tanda-tanda visual seperti warna malam, keringanan geraknya, atau munculnya buih halus. Padahal, secara fisika, mereka sedang mengamati perubahan energi internal fluida. Ketika malam menerima panas, ia akan menyerap energi sehingga suhunya akan naik. Struktur partikelnya berubah dari padat menuju cair, dan perilakunya sebagai fluida juga akan ikut berubah. Hukum termodinamika pertama bekerja. Ketika malam dipanaskan, energi panas dari kompor atau tungku akan masuk ke dalam malam dan membuat partikel-partikelnya bergerak semakin cepat. Pada awalnya, malam masih padat karena partikel-partikelnya terikat kuat. Tetapi semakin banyak panas yang diterima, ikatan itu melemah. Setelah mencapai suhu tertentu atau titik lelehnya, energi panas yang terus diberikan akan digunakan untuk mengubah wujud malam dari padat menjadi cair. Dari proses ini dapat dilihat bahwa semakin besar kenaikan suhu atau delta T, maka semakin banyak energi panas atau Qi yang diserap oleh malam. Hal ini sesuai dengan rumus Qi sama dengan M kali C kali delta T, dengan M adalah massa zat, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Karena energi yang masuk semakin besar, malam akan lebih cepat mencapai titik leleh dan berubah menjadi cair. Artinya, suhu yang lebih tinggi membuat proses pelelehan berlangsung lebih cepat dan memudahkan pengrajin menyiapkan malam cair yang stabil untuk membatik. Dalam proses membatik, pengrajin memulai dengan mengalirkan malam melalui canting untuk membentuk garis-garis motif pada kain. Saat canting bergerak, mereka merasakan bahwa aliran malam tidak selalu sama. Fenomena ini berkaitan langsung dengan viskositas, yaitu ukuran seberapa besar hambatan sebuah fluida untuk mengalir. Ketika malam dipanaskan, pengrajin melihatnya menjadi lebih cair dan lebih mudah untuk ditarik. Secara fisika, peningkatan suhu membuat energi molekul bertambah, ikatan antar partikelnya melemah, dan hambatan aliran juga menurun. Lalu,
Apakah viskositas itu bisa diukur? Nah, disinilah konsep fisika bekerja lebih nyata. Dengan mengetahui beberapa besaran seperti massa jenis malam dan air, nilai viskositas air, serta karakteristik canting mulai dari diameter lubang, panjang pipa canting, hingga waktu yang dibutuhkan malam untuk mengalir. Maka, viskositas malam dapat dihitung menggunakan prinsip aliran fluida. Dari data-data tersebut, fisika membantu mengungkap seberapa kental malam sebenarnya dan bagaimana perubahan suhu mempengaruhi nilainya. Ketika suhu malam meningkat, viskositasnya menurun sehingga alirannya menjadi lebih cepat dan garis yang dihasilkan cenderung lebih lebar. Sebaliknya, ketika suhu turun, malam menjadi lebih kental sehingga alirannya melambat dan garis batik lebih mudah untuk terputus. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, mulai dari suhu, komposisi malam, kestabilan pemanasan, hingga kondisi canting, pengrajin dapat menjaga konsistensi aliran malam dan memastikan setiap motif batik memiliki kualitas yang diharapkan. Proses selanjutnya yaitu penglorotan. Penglorotan adalah proses melepaskan malam dari kain dengan merendam atau mencelupkan kain batik ke dalam air panas. Secara fisika, air panas memberikan energi kalor kepada malam yang menempel di serat kain. Ketika panas diterima, maka partikel-partikel malam bergerak semakin cepat. Ikatannya melemah dan malam kembali melebur seperti saat pertama kali dilelehkan. Karena massa malam yang menempel di kain relatif kecil, maka energi panas dari air langsung terserap dan membuat malam cepat terangkat dari permukaan kain. Pada batik tulis yang menggunakan canting, lapisan malam biasanya lebih tipis dan halus, sehingga hanya membutuhkan sedikit energi panas untuk meleleh kembali. Akibatnya, proses penglorotan berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, pada batik cap, malam yang menempel pada kain umumnya lebih tebal dan merata di area yang lebih luas. Ketika ketebalan malam lebih besar, jumlah energi kalor yang dibutuhkan juga meningkat sesuai prinsip Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena energi yang harus diserap lebih banyak, pelelehan malam menjadi lebih lambat, sehingga proses penglorotan batik cap membutuhkan waktu yang lebih panjang. Apa yang dilakukan pengrajin bukan hanya aktivitas produksi belaka, melainkan bentuk dari pewarisan etnofisika. Mereka memahami perilaku malam berdasarkan pengalaman mereka bertahun-tahun. Meski tidak menggunakan istilah ilmiah, secara tidak langsung mereka mempraktikkan konsep-konsep dasar fisika di dalamnya. Yang pertama, perubahan wujud malam dari padat ke cair akibat penyerapan kalor. Yang kedua, hubungan jumlah energi panas atau Q yang dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T dengan kecepatan malam meleleh. Dan yang ketiga, pengaruh ketebalan lapisan malam terhadap cepat lambatnya proses penglorotan. Proses ini menunjukkan bahwa fisika bukan sekedar teori dari buku, tetapi hadir dalam setiap tahap pembatikan, mulai dari pelelehan malam hingga penghilangan kembali malam dari kain. Dengan demikian, membatik bukan hanya tentang merangkai keindahan pada selembar kain, tetapi juga tentang ilmu yang berdenyut di balik setiap prosesnya. Di antara hangatnya tungku yang menyala, malam yang perlahan mencair, dan motif-motif yang tercipta dengan penuh ketelatenan, tersimpan jejak fisika yang hidup dan bekerja dalam diam. Inilah etnofisika, pengetahuan ilmiah yang melebur lembut dengan tradisi, mengalir bersama setiap goresan canting yang diwariskan dari generasi ke generasi.